Wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mas Bro Eko. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang penuh hikmah tentang Muhammad bin Sirin. Beliau merupakan anak dari dua budak. Ayahnya seorang budak dan ibunya seorang budak itu hamba sahaya. Tapi beliau dikenal sebagai salah seorang ulama di kalangan para tabi'in. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Mempunyai nama lengkap Muhammad bin Sirin al-Ansyari. Ia merupakan seorang tabi'in, ahli fiqih yang zuhud dan tekun beribadah. Ayahanda Sirin bekas hamba sahaya Anas bin Malik yang membelinya dari Khalid bin Al-Walid yang menawannya, yaitu di gurun pasir di Irak dekat Al-Ambar. Ayah Muhammad Sirin saat dimerdekakan Anas bin Malik, ia langsung mengutarakan niat dan isi hatinya untuk dapat menikahi wanita yang bernama Sofiyah, dan Sofiyah yaitu seorang hamba sahaya milik Abu Bakar, As-Siddiq yang sangat disayangi oleh keluarga Abu Bakar. Di saat Sirin melamar Sofiyah, Abu Bakar penasaran dan meneliti dirinya dengan penuh seksama. Bukan itu saja, bahkan Anas bin Malik sempat dimintai tanggapan dan pendapatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq mengenai Sirin ini. Anas dengan penuh keyakinan meyakinkan Abu Bakar, seraya berkata, "Percayalah, Sirin adalah orang yang jujur dan baik hati, yang memiliki akhlak mulia. Saya telah mengenalnya Sirin sudah sejak lama. Insya Allah dia tidak akan membuat Anda kecewa." Mendengar jawaban dan jaminan tersebut, akhirnya lamaran Sirin pun diterima dengan senang hati. Pada hari yang ditentukan diadakan acara walimah secara besar dan istimewa. Pesta pernikahan yang istimewa itu bahkan dihadiri oleh 18 orang Ahlul Badar dan juga termasuk Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pada saat resepsi berlangsung. Yang ditugaskan selaku pembaca doa adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, sedangkan Ummul Mukminin Siti Aisyah diberi tugas untuk merias pengantin wanita. Setelah beberapa waktu dari pernikahan inilah, Allah mengkaruniakan mereka seorang anak yang bernama Muhammad bin Sirin. Seiring berjalannya waktu, 20 tahun kemudian, ia sudah menjadi salah seorang ulama besar di kalangan para tabi'in saat itu. Dengan penuh semangat dihayati dan diserapnya dari mereka ilmu-ilmu dari kitabullah di dalamnya masalah fiqih dan riwayat-riwayat hadits Rasulullah. Kecerdasan otaknya makin terasah, subur dan penuh dengan hikmah dan ilmu, jiwanya makin kaya akan kedermawanan, kebaikan, dan hidayah. Pada saat menginjak usia 14 tahun, Muhammad bin Sirin berhijrah ke Basrah, pusat peradaban Islam. Pada waktu itu, banyak orang Romawi dan Persia yang baru masuk Islam, mencari dan menimba ilmu keagamaan di kota itu. Di tempat itu banyak ulama-ulama besar yang tinggal di Basrah, salah satunya adalah Hasan al-Basri. Kehidupan kesehariannya Muhammad bin Sirin membagi waktu kesehariannya untuk melakukan 3 aktivitas, yaitu beribadah, mencari ilmu dan berdagang. Sebelum subuh sampai waktu duha, ia berada di Masjid Al-Basrah. Di tempat itulah ia belajar dan mengajar berbagai pengetahuan Islam. Setelah waktu duha hingga sore hari, ia berdagang di pasar dengan barang dagangannya. Nuansa ibadah terpancar pada beliau di setiap aktivitasnya. Baik saat berdagang, ia senantiasa melakukan zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Malam hari yang khususkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar tangisannya yang keras saat berdoa sampai ke dinding-dinding rumah tetangga. Dalam menggeluti dunia perdagangan, ia sangat berhati-hati sekali.
Ia khawatir kalau-kalau terjebak ke dalam masalah yang haram, sehingga apa yang dilakukannya seringkali membuat orang lain merasa heran. Suatu ketika ada seorang yang menagih hutang kepadanya sebanyak 2 dirham, sedangkan ia sendiri tidak merasa berhutang. Orang tersebut tetap bersikukuh dengan tuduhannya, karena ia mempunyai bukti, yaitu selembar kertas perjanjian hutang yang tertera di atasnya tanda tangan Muhammad bin Shirin. Dengan penuh paksa ia meminta Muhammad bin Shirin untuk melakukan sumpah. Ketika ia hendak bersumpah, banyak orang yang merasa heran mengapa ia menuruti kemauan si penuduh itu. Salah seorang rekan Muhammad bin Shirin menanyakan kepada beliau, "Syekh, kenapa Anda mau bersumpah? Hanya untuk masalah sepele 2 keping dirham. Padahal baru saja kemarin Anda telah merelakan 30.000 dirham untuk infakkan kepada orang lain." Lantas Muhammad bin Syahrin menjawab, "Iya, saya bersumpah karena saya tahu bahwa orang itu memang telah berdusta. Jika saya tidak bersumpah berarti ia akan memakan barang yang haram." Di lain waktu, ia pernah dipanggil oleh Umar bin Hubagairah, yaitu gubernur Irak. Gubernur menyambut kedatangannya dengan meriah. Setelah berbasa-basi sejenak, Hubagairah pun bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapat Syekh tentang kehidupan di negeri ini?" Dengan penuh keberanian, ia menjawab pertanyaan gubernur, "Kezaliman hampir merata di negeri ini. Saya melihat Anda selaku pemimpin kurang perhatian terhadap rakyat kecil." Belum lagi Muhammad bin selesai berbicara, salah seorang keponakannya yang ikut ke istana gubernur mencubit lengan Muhammad bin Syahrin sebagai isyarat agar Muhammad bin Shirin menghentikan kritikan pedasnya kepada sang gubernur. Dengan tegas ia berkata kepada keponakannya itu, "Diamlah engkau, kalau saya tidak mengkritik gubernur, maka nanti sayalah yang akan ditanya di akhirat. Apa yang saya lakukan merupakan persaksian dan amanah. Barang siapa menyembunyikan amanah ini niscaya ia berdosa." Sang gubernur sempat termenung sejenak karena pandangan dan teguran keras dari salah seorang rakyatnya. Tapi ia segera sadar bahwa ia harus bertanggung jawab untuk keadaan yang menyedihkan yang menimpa negerinya. Setelah beberapa saat berada di istana gubernur, ia segera mohon pamit untuk pulang. Gubernur hendak memberikan uang kepadanya sebesar 40.000 dirham, tetapi ia malah menolaknya. Keponakannya merasa heran, mengapa ia harus menolak pemberian itu. Lagi-lagi ia mengingatkan kepada keponakannya sambil berkata, "Ketahuilah, dia memberi hadiah kepadaku karena dia menyangka aku adalah orang yang baik. Kalau aku baik, maka tidak pantas untuk menerima uang itu. Sedangkan jika aku tidak sebaik yang ia sangka, lebih tidak pantas lagi aku mengambilnya." Pernah juga ada suatu kisah tentang Muhammad bin Syahrin ini. Suatu ketika ia membeli minyak sayur dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha perdagangannya. Ia membelinya dengan sistem kredit. Ketika salah satu kaleng minyak itu dibuka di dalamnya, didapatkan bangkai tikus yang sudah membusuk. Sejenak ia mulai berpikir, apakah ia harus mengembalikannya atau tidak sesuai dengan perjanjian yang mengatakan apabila terdapat aib pada barangnya, maka ia berhak mengembalikannya. Akan tetapi ia mengkhawatirkan tentang sesuatu. Apabila ia mengembalikannya, tentu si pedagang minyak sawir itu akan menjualnya kepada orang lain. Nah, sedangkan tempat pembuatan minyak hanya satu.
Sudah barang tentu seluruh minyak telah tercemar oleh bangkai tikus itu. Jika dijual kepada orang lain, maka akan tersebarlah bangkai dan najis itu ke setiap orang. Dengan pertimbangan tersebut, maka dibuanglah seluruhnya itu. Ketika datang penjual minyak itu untuk menagih ia tidak memiliki uang, ia segera diadukan kepada Kolbi, yaitu seorang hakim pengadilan. Maka ia pun dipanggil untuk diadili, setelah itu ia dipenjarakan karena kasus tersebut. Di dalam penjara petugas merasa sangat kasihan kepadanya karena petugas menilainya sebagai orang yang syaleh. Suara tangis yang mengiringi setiap salat dan munajatnya selalu terdengar oleh petugas tersebut. Setelah memandang iba kepadanya, penjaga penjara itu berkata kepadanya, "Syekh, bagaimana kalau saya menolong Anda saat malam? Anda boleh pulang ke rumah. Keesokannya Anda datang lagi ke sini. Apa Anda setuju?" Ia menjawab, "Kalau engkau melakukan demikian, maka engkau telah berlaku khianat. Saya tidak setuju." Sebelum wafat, Anas sempat berwasiat agar yang memandikan dan menguburkannya adalah Muhammad bin Sirin, salah seorang kerabat Anas bin Malik, memohon kepada petugas penjara agar Muhammad bin Sirin diizinkan menaikkan wasiat gurunya itu. Petugas mengizinkannya, tetapi Muhammad bin Sirin berkata, "Saya dipenjara bukan karena penguasa, tetapi karena pemilik barang. Saya tidak akan keluar sampai pemilik barang mengizinkannya. Setelah pemilik barang mengizinkannya, berangkatlah ia ke tempat Anas bin Malik yang dibaringkan usai mengurus jenazah Anas bin Malik. Ia kembali ke penjara tanpa mampir ke rumahnya barang sejenak pun, dan begitulah sikap Muhammad bin Sirin. Ada lagi kisah yang menarik tentang Muhammad bin Sirin ini, yaitu kisahnya sebagai berikut. Sebagian orang dikaruniakan Allah memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Muhammad bin Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah. Ulangilah hafalan Al-Qur'anmu karena sesungguhnya engkau membacanya ya kemudian melupakannya." Ada juga seseorang yang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi buang air kecil yang keluar darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid?" Ia jawabnya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Muhammad bin Sirin. "Subhanallah," kata orang tersebut, "siapa yang berdusta aku tidak menanggungnya, tetapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun." Dan kemudian istrinya melahirkan dan meninggal. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Bashri. Muhammad bin Zaid berkata, Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat setelah bulan Syawal tahun 110 Hijriah. Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling tolong-menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Itulah sedikit kisah tentang Muhammad bin Sirin. Beliau merupakan salah seorang pembesar di kalangan tabi'in. Boleh dikatakan beliau adalah salah seorang ulama di kalangan para tabi'in pada waktu itu.
Tapi sejarah mengatakan bahwa beliau adalah seorang anak yang lahir dari 2 budak ataupun hamba sahaya. Allah tidak memandang dari mana kamu lahir dan bagaimana derajatmu di mata orang lain, tapi Allah memandangmu dengan takwa dan ilmu. Itulah sedikit kisah tentang Muhammad bin Shirin, dan mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.